Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Abdullah SSI MKom PhD selaku dosen pengampu mata kuliah statistik dan probabilitas informatika, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nanda Alfiranda, Lukman Basa, Abila Asbebrianti, Elfrida Boru Marbun, Elsia Putri Ananda, Najwa Lutfia Nisha untuk mempresentasikan hasil analisis statistik kami yang berjudul Analisis Statistik Deskriptif terhadap Harga Emas periode tahun 2022 hingga 2025. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan bagaimana data harga emas dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif, mulai dari penyusunan array data, pembuatan distribusi frekuensi, hingga visualisasi dalam bentuk grafik. Berikut ini adalah perhitungan nilai emas dari kurun waktu Februari tahun 2022 hingga April tahun 2025. Dapat dilihat tercatat ada 59 data yang kami kumpulkan dari awal Februari tahun 2022 hingga bulan April tahun 2025. Dan di sini adalah grafik daftar harga emas periode tahun 2022-2025. Tercatat harga tertinggi di angka 1.539.000 per gramnya pada bulan April tahun 2025 dan harga terendah di angka 817.000 per gramnya pada bulan Februari tahun 2022. Dan di sini ada diagram batang dan daun menggunakan Word. Pada diagram batang dan daun ini dapat dilihat harga emas mengalami kenaikan secara bertahap dari 817.000 hingga mencapai di angka 1.539.000. Di awal periode harga cenderung stabil dengan nilai 817.000 selama 5 bulan berturut-turut pada bulan pertama. Namun setelah bulan ke-6, harga mulai mengalami kenaikan bertahap, khususnya setelah bulan ke-40 ke atas. Dan di sini diagram batang dan daun menggunakan Excel. Dan ini menggunakan Python. Dapat dilihat sintaksnya. Dan ini adalah outputnya. Ini adalah menggunakan R. Dapat kita lihat sintaksnya yang berwarna merah dan outputnya yang berwarna biru. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada Lukman Basa. Ini tabel ini menunjukkan distribusi frekuensi dari data dalam bentuk interval kelas. Terdapat 6 kelas interval, masing-masingnya menunjukkan rentan nilai tertentu. Bisa dilihat dari 81700 sampai 81999 hingga 83200 sampai 83499. Ini frekuensi ini menunjukkan jumlah data yang berada dalam masing-masing kelas. Frekuensi kumulatif ini penjumlahan dari frekuensi sebelumnya hingga kelas tersebut. Frekuensi relatif menunjukkan prestasi dari setiap kelas terhadap total data. Selanjutnya ada diagram batang menggunakan Excel. Gambar ini menunjukkan diagram batang yang menampilkan perkembangan harga emas dari bulan 1 hingga bulan ke-59. Ini bisa dilihat. Ini menunjukkan nilai harga emas dalam rupiah. Dan setiap batang ini mewakili harga emas pada satu bulan. Bisa lihat. Ini terlihat bahwa harga emas mengalami kenaikan secara bertahap, terutama mulai dari bulan 40 ke atas. Ini tren ini menunjukkan bahwa harga emas cenderung meningkat dalam jangka panjang. Dan ini visualisasi ini sangat berguna untuk memantau perkembangan nilai investasi atau untuk analisis ekonomi. Dan ada diagram garis menggunakan Excel. Nama ini juga memperlihatkan perkembangan harga emas dari bulan 1 hingga bulan 58. Dan ini ya, garis biru tebal ini menunjukkan harga emas sesungguhnya setiap bulan.
dan garis putus-putus, garis tren linear yang menunjukkan kecenderungan umum dari pergerakan harga emas. Baik, selanjutnya ada Sintop Python untuk diagram batang. Bisa dilihat centangnya. Ini untuk menampilkan data harga emas dalam bentuk diagram batang dan garis dengan warna gradasi agar ini tampilannya lebih informatif dan menarik. Jadi ada diagram batang menggunakan Python. Ini juga diagram ini untuk menunjukkan perkembangan harga emas tiap bulan selama 59 bulan. Nih, setiap batang mempresentasikan harga emas pada satu bulan tertentu. Nah, bisa dilihat harga emas naik secara bertahap dengan beberapa bulan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Nih, pola ini membantu menunjukkan perubahan visualisasi secara halus dari awal ke akhir periode. Yang angka 002 ini di sisi kiri diagram adalah skala harga emas dalam satuan juta rupiah. Biasanya ada diagram garis menggunakan Python. Ini juga menunjukkan perubahan harga emas dari bulan ke bulan. Data ditampilkan dalam bentuk garis bergradasi warna ungu yang makin gelap seiring naiknya harga. Gelap dan lebih terang seiring naiknya harga. Ini 0809 ini menunjukkan harga emas dalam jutaan rupiah. Misalnya 08 ini artinya 800 ribu, dan seterusnya. Selanjutnya menggunakan R, analisis harga emas dengan R. Data ini kumpulan harga emas. Tujuannya mengelompokkan harga emas dalam interval 100.000. Prosesnya data harga dimasukkan dalam bentuk vektor. Interval dibuat dari 800.000 sampai 1.600.000. Ini datanya dikelompokkan sesuai interval menggunakan fungsi cut, dan frekuensi tiap kelompok dihitung dengan tabel. Visualisasinya diagram batang dibuat dengan bar plot. Selanjutnya ada diagram batang menggunakan R. Ini diagram ini menunjukkan distribusi frekuensi emas dalam interval 100. Dan ini rentang harga emas dalam notasi ilmiah. Misalnya 8E tambah 05 ini 800 itu. Ini bisa dilihat bahwa mayoritas harga emas berada di rentang 800 hingga 900 dengan jumlah terbanyak. Semakin ke kanan, frekuensi semakin menurun, menunjukkan harga tinggi lebih jarang muncul. Baik, selanjutnya ada diagram garis menggunakan R. Diagram ini menunjukkan perubahan frekuensi harga emas dalam berbagai rentang harga. Ini harga emas. Ini frekuensi ini atau jumlah kemunculan harga dalam rentang tersebut. Pola garis menunjukkan bahwa harga emas terbanyak ada di rentang paling rendah sekitar 800.000 hingga 900.000. Semakin tinggi harganya, frekuensinya menurun drastis dan stabil rendah. Selanjutnya ada gabungan diagram batang dan diagram garis. Ini nih gabungan diagram batang dan garis harga emas. Grafik ini adalah kombinasi dari jenis visualisasi data. Diagram batang menghubungkan titik frekuensi untuk menunjukkan tren visual perubahan harga emas.
Diagram garis ini menghubungkan titik frekuensi untuk menunjukkan tren visual perubahan harga emas. Dan garis biru titik merah di atas batang perjelas ini arah perubahan, apakah naik, turun, atau tetap. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Elsya Putri Ananda dengan NPM 2235101004. Saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi relatif dan diagram batang. Di mana bisa kita lihat bersama-sama di sini terdapat tepi kelas, limit kelas, dan juga frekuensi. Nah, maksud tepi kelas di sini itu untuk menunjukkan batas bawah dan atas dari setiap kelas interval yang tersedia. Di mana contohnya di sini itu adalah 800 hingga 900, kemudian 900 hingga 1.000.000, 1.000.000 hingga 1.100.000, dan juga seterusnya. Kemudian di sini ada limit kelas. Limit kelas ini merupakan batas kelas dengan desimal agar lebih presisi. Di mana pada 800 hingga 900, limit kelasnya itu ada di 799,5 hingga 899,5. Nah, di sini tuh ada frekuensi. Frekuensi sendiri ini untuk menunjukkan presentasi relatif dari setiap kelas terhadap total data yang ada. Nah, frekuensi dari 800 hingga 900 ini ada di 49,15. Nah, dari data ini bisa kita lihat yang paling tinggi itu ada di 49,15. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram frekuensi distribusi relatif menggunakan Excel, di mana bisa kita lihat rentan harga yang paling tinggi adalah di 800 hingga 900, dan rentan yang paling rendah itu ada di 1.500 hingga 1.600. Dan yang paling tinggi itu sama seperti yang tadi yang ada di frekuensi ini, yaitu 49,15. Nah, baiklah, di sini ada sintak Python diagram batang. Pertama bisa kita lihat harga emas di sini tuh untuk menyimpan data harga emas. Dimana di sini ada 817 hingga 1.539. Kemudian harga emas ini akan dimasukkan ke dalam data frame. Kemudian setelah itu data frame ini akan dikelola atau dikelompokkan ke dalam bin interval. Setelahnya di sini untuk menampilkan atau menunjukkan hasil dari codingan kita untuk menunjukkan diagram batangnya, kita di sini akan menggunakan plot kain bar, plot dalam kurung kain bar, dimana colornya itu sky blue dan juga add colornya itu black. Nah, setelah itu dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bisa kita lihat pada output Python ini sama seperti yang di Excel tadi, di mana range tertingginya itu ada di 800 hingga 900. Nah, dia semakin tinggi kelasnya, dia akan semakin menurun. Nah, di sini kelasnya yang tinggi ini ada di 1.500 hingga 1.600. Nah, kemudian di sini itu ada diagram batang distribusi relatif menggunakan R. Sebenarnya di sini tuh hasilnya sama saja seperti yang ini dan juga seperti yang Excel tadi. Kami ingin menunjukkan bahwasannya data kami ini akurat, karena itu seluruh hasil dari semua yang kami gunakan itu sama. Di sini range tertingginya sama. Di sini maksud dari 8E ditambah 0 itu, ini tuh 800, ini tuh 900. Nah, ini tuh range harganya 800 hingga 900 yang paling tinggi, dan juga jika kelasnya makin tinggi dia akan semakin menurun. Di sini 1.500 hingga 1.600.
Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Ini bahasan ke-6, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan OGIF kurang dari. Di sini terdapat dua kolom, yaitu lebih bawah kelas atau rupiah serta frekuensi relatif kumulatif lebih dari. Nah, di sini kita dapat melihat presentasi frekuensi relatif kumulatif melalui nilai yang lebih tinggi di antara semua kelas. Nah, di sini adalah bentuk visualisasinya menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya ini adalah visualisasinya melalui sintaks Python. Nah, di sini kita dapat mengilustrasikan pemrograman untuk analisis statistik. Lalu selanjutnya kita masuk ke hasil atau output dari kode Python tadi. Di sini kita dapat membandingkan hasil dari visualisasi dari Microsoft Excel dan juga Python. Di sini nilai tertingginya adalah 800.000 sampai 900.000 dan yang terendahnya adalah 1.500.000 sampai 1.600.000. Saya Najwa Lutfianisa dengan NPM 223510903. Saya akan menjelaskan yaitu tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan OGIF kurang dari. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom penting, yaitu tepi kelas, limit kelas, dan frekuensi kumulatif kurang dari. Kolom limit kelas itu menunjukkan rentang kelas harga emas dalam satuan ribuan rupiah, misalnya 800.000 sampai 900.000. Sedangkan kolom frekuensi kumulatif kurang dari itu menyatakan persentase akumulasi data yang nilainya kurang dari atau sama dengan batas kelas tersebut. Misalnya pada baris kelas 1.300.000 sampai 1.400.000 itu nilai frekuensi kumulatifnya sebesar 91,52%, menandakan bahwa sebanyak 91,52% dari total data memiliki harga emas kurang dari atau sama dengan 1.400. Tabel ini memberikan informasi penting tentang distribusi data secara kumulatif dan membantu memahami sebaran nilai dalam dataset. Kemudian yang kedua itu grafik OGIF kurang dari yang dihasilkan dari Microsoft Excel dan berdasarkan data pada gambar pertama. OGIF ini berbentuk kurva yang naik dari kiri ke kanan menghubungkan titik-titik dari frekuensi kumulatif tiap kelas. Sumbu X menunjukkan kelas-kelas harga misalnya 800.000 sampai 900.000, kemudian 900 sampai 1 juta dan seterusnya. Sementara sumbu Y menunjukkan nilai kumulatif dalam bentuk persentase. Kurva OGIF ini menggambarkan beberapa persen data yang berada di bawah atau sama dengan harga tertentu. Sebagai contoh, titik pada kelas 900 sampai 1 juta menunjukkan angka 62,71%, yang berarti 62,71% itu data harga emas berada di bawah atau sama dengan 1 juta rupiah. Kurva ini mencapai mendekati 100% pada kelas tertinggi, yang menandakan bahwa seluruh data telah terwakili sampai di titik tersebut. Graf ini memudahkan pembaca memahami penyebaran data secara visual. Kemudian yang ketiga itu kode program yang digunakan untuk menghasilkan OGIF secara otomatis. Langkah pertama dalam kode ini adalah memasukkan data harga emas ke dalam bentuk array. Kemudian data dikelompokkan ke dalam kelas interval menggunakan fungsi PDCAT dengan rentang harga dari 800.000 hingga 1,6 juta dan interval kelas sebesar 100.000. Setiap kelas diberi label seperti 800 sampai 900.000, kemudian 900 sampai 1 juta dan seterusnya. Setelah pengelompokan selesai, frekuensi tiap kelas dihitung lalu dijumlahkan secara kumulatif menggunakan fungsi CumSum. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Terakhir, kode menampilkan OGIF menggunakan pustaka Matplotlib yang menghasilkan grafik garis dan titik kumulatif. Skrip ini berguna untuk mempercepat analisis data statistik secara efisien dan dapat digunakan untuk dataset dengan skala besar.
Kemudian yang terakhir itu visualisasi OGIF kurang dari yang dihasilkan dari kode Python pada gambar sebelumnya. Grafik ini menampilkan kurva kumulatif berdasarkan jumlah data aktual, bukan dalam bentuk persen seperti di Excel. Sumbu X menunjukkan interval kelas harga emas, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah data kumulatif. Contohnya pada kelas 1 juta sampai 1.100.000 itu nilai kumulatifnya adalah 41, yang artinya ada 41 data yang nilainya kurang dari atau sama dengan 1.100.000. Kurva bergerak naik dari kiri ke kanan dan mencapai titik maksimum yaitu 59, yang merupakan total data yang tersedia. OGIF ini berfungsi untuk memberikan gambaran distribusi data secara bertahap dan menunjukkan kelas mana sebagian besar data terkonsentrasi. Kurva yang tajam pada bagian tengah menunjukkan bahwa mayoritas data berada di sekitar kelas tersebut. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, yaitu lebih dari. Nah, tabel ini menunjukkan berapa persen data yang nilainya lebih dari batas bawah kelas tertentu. Pada kolom tepi bawah kelas, yaitu nilai batas bawah dari kelas. Kemudian, kolom frekuensi relatif kumulatif lebih dari, itu adalah persentase data yang nilainya lebih dari nilai batas bawah kelas. Nah, contohnya pada tepi bawah 800.000, itu tercatat 100%, artinya semua data lebih dari atau sama dengan 800.000. Contoh satu lagi, pada tepi bawah 1 juta, itu tercatat 37,3%, artinya hanya 37,3% saja data yang nilainya lebih dari 1 juta. Selanjutnya, pada tepi bawah 1.500.000, itu persentasenya hanya 5,1%, artinya mayoritas data itu lebih banyak berada di bawah 1.500.000. Nah, frekuensi lebih dari ini biasanya menurun dari atas ke bawah karena kita semakin menyisakan sedikit data yang lebih dari angka tersebut. Selanjutnya, pada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Nah, tabel ini menunjukkan berapa persen data yang nilainya kurang dari batas atas kelas tertentu. Pada kolom tepi atas kelas, itu adalah batas atas dari sebuah kelas. Kemudian, pada kolom frekuensi relatif kumulatif kurang dari, itu adalah presentasi data yang kurang dari batas atas kelas. Nah, contohnya pada tepi atas, yaitu 900.000, ada pada persen 47,5% data berada di bawahnya. Di 1.400.000 itu sudah ada 81,5% data di bawah angka tersebut. Kemudian di tepi atas 1.600.000 sudah mencapai 100%. Artinya semua data berada di bawah atau sama dengan nilai ini. Frekuensi kurang dari itu selalu naik dari atas ke bawah dan puncaknya adalah 100% karena semua data pasti di bawah nilai tertinggi. Baik, sekian penjelasan dari kami kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.